Shalom sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua. Berjumpa kembali dalam Sarapan Rohani GKPB Jemaat Galang Ninghyang Abian Base pada hari ini Senin tanggal 13 Februari tahun 2023. Sebelum kita bersama-sama akan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Allah Bapa di surga, Bapa yang Maha Kasih, terpujilah namamu ya Tuhan, sebab Engkau Tuhan Allah kami yang telah menyertai dan memberkati kami sepanjang malam hari ini sehingga kami boleh bangun dalam kekuatan baru pemberian Tuhan. Saat ini kami bersama-sama hendak membaca dan merenungkan firman-Mu. Sebab firman-Mu lah yang menjadi dasar dalam kehidupan kami untuk kami melangkah sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami mau sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan pada hari ini dalam dua bacaan. Yang pertama dalam kitab Mazmur pasal yang ke-51 ayat 13 dan juga kitab Injil Lukas pasal yang ke-18 ayat yang ke-13. Firman Tuhan bagi kita. Janganlah membuang aku dari hadapan-Mu dan janganlah mengambil roh-Mu yang kudus daripadaku. Pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata, "Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini." Demikianlah dua bacaan firman Tuhan bagi kita pada saat ini. Berbahagia kita yang mendengar juga melakukannya dalam hidup setiap hari. Bapak Ibu Saudara, menyesal dan bertobat. Inilah yang menjadi tema perenungan kita pada hari ini. Jika kita ditanyakan sebuah pertanyaan, pernahkah saudara menyesal dalam menjalani kehidupan saudara? Menyesal adalah sebuah ungkapan perasaan seseorang yang merasa bersalah oleh karena telah melakukan kesalahan di dalam kehidupannya. Sedangkan bertobat adalah penyesalan yang dibarengi oleh niat untuk melakukan perubahan atas perbuatan salah yang telah dilakukannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam kehidupan beriman kepada Tuhan, seringkali kita melakukan kesalahan dan dosa, padahal kita telah mendengar tentang kehidupan yang benar yang harus kita lakukan di tengah-tengah dunia ini. Hal ini mengharuskan kita untuk menyadari betapa kita harus merendahkan diri, menyesal dan bertobat di hadapan Tuhan ketika kita telah melakukan kesalahan-kesalahan yang mendukakan hati Allah. Dalam bagian firman Tuhan pada hari ini yang telah kita baca bersama, pemazmur menyadari bahwa apa yang dilakukannya selama ini adalah dosa yang besar dalam kehidupannya. Daud menyadari bahwa ia telah melakukan kesalahan terhadap Uria, suami Batsyeba, atas perbuatan yang dilakukannya. Tetapi di balik semua itu, ia mengerti bahwa yang terutama ia telah berdosa kepada Allah. Pemazmur sadar bahwa hanya Allah yang dapat menghapus dosanya, dan ia tahu bahwa Allah yang dia sembah adalah Allah yang penuh kasih dalam kehidupannya. Begitu juga dengan kesadaran yang dialami, yang dimiliki oleh pemungut cukai. Ia tahu bahwa apa yang dilakukannya selama ini adalah sesuatu yang buruk dan jahat. Ia telah melakukan penggelapan-penggelapan di dalam tugas tanggung jawab yang diembannya sebagai pemungut cukai.
Ketika penyesalan itu datang dalam kehidupannya, ketika penyesalan itu muncul dalam hatinya, ia datang kepada Tuhan dalam kerendahan hati. Bahkan dalam bacaan firman Tuhan dikatakan ia tidak berani memandang kepada Tuhan, karena ia menyadari betapa dirinya benar-benar tidak layak di hadapan Tuhan. Dalam hal ini dia menunjukkan sikap pertobatan yang sejati. Dia tidak berani berdiri di tempat yang mencolok. Dia tidak berani menengadah ke langit, yakni ke tahta Allah yang maha tinggi. Dan ia dikatakan dalam bagian ini memukuli diri sambil mengucapkan, "Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini." Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di sini dia berpaling, dia meninggalkan dosa dan kembali kepada Allah supaya ia bisa memperoleh pengampunan dan rahmat Tuhan. Inilah ciri anak Tuhan yang sejati. Inilah ciri anak Tuhan yang mengutamakan keagungan Tuhan dan sadar akan posisi dirinya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari kesaksian firman Tuhan pada hari ini, sesungguhnya kita diajak untuk menyadari keadaan kita yang berdosa di hadapan Tuhan. Sebagai orang yang berdosa, maka sikap yang benar dan dibenarkan oleh Tuhan Allah adalah datang kepadanya. Kita harus menyadari, kita harus menyesali dan bertobat di hadapan Tuhan. Maka dengan demikian, kita akan memperoleh kasih karunia Allah di dalam kehidupan kita. Ia tidak akan membuang kita, melainkan Ia akan menganugerahkan keselamatan dan hidup yang kekal kepada kita. Roh-Nya yang kudus akan menolong kita untuk hidup di dalam kebenaran. Roh-Nya yang kudus akan memampukan kita untuk hidup dalam pembaharuan. Karena itu, sebagai anak-anak yang masih diberi kesempatan menjalani kehidupan kita di tengah-tengah dunia ini, mari kita tetap hidup dalam pembaharuan di hadapan Tuhan. Kita menyesal di hadapan Tuhan dan kita mengubah perilaku kita dengan perilaku pertobatan. Sehingga dengan demikian kita akan menerima karunia Allah dan kita tidak akan dibuang, kita tidak akan ditinggalkan, tetapi Allah akan menyertai kita selama-lamanya. Kiranya firman Tuhan ini menguatkan dan menolong kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa di surga, Bapa yang maha kasih, kami menaikkan syukur atas firman-Mu yang telah Tuhan perdengarkan bagi kami. Kami sadar bahwa dalam menjalani kehidupan ini, seringkali kami jatuh di dalam dosa. Kami mengaku kami adalah anak-anak-Mu yang penuh dosa. Kami menyesali dosa-dosa kami ya Allah, dan kami mau hidup dalam pertobatan kepada Tuhan. Mampukan kami untuk melakukan firman-Mu ini dalam kehidupan kami. Dan sepanjang hari ini, kami mau serahkan dalam pengasihan tangan Tuhan. Berkenan kiranya Tuhan menuntun dan memberkati kami masing-masing. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sakit. Biarlah Tuhan akan menolong dan melawat mereka, sehingga mereka akan mengalami pemulihan dan kesembuhan. Akhirnya ya Allah, kami mohon berkat-Mu. Biarlah kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, di dalam Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai, memberkati, menguatkan dan menolong kami sekalian, sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat menjalani hari ini. Hiduplah dalam kasih Allah
untuk mengasihi sesama. Sadarilah bahwa tanpa Tuhan kita tidak akan mampu. Tuhan menolong dan menyertai kita masing-masing. Shalom.